Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Yani Suryani. Teman-teman, pada hari ini izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Nah, sebelum kita mulai, ini ada pantun ya teman-teman ya, boleh ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Buku dibuka sambil bernyanyi. Kalau anak mau pintar semua, coba hitung balon yang ada di tangan kiri. Anak gembala menabuh genderang, berjalan menuju ke sungai pagar. Walaupun corona datang menyerang, anak PAUD harus tetap belajar. Baik, teman-teman, terkaitan materi kita pada hari ini dengan materi yang lainnya itu adalah rangkaian dari kegiatan atau materi-materi yang kita laksanakan pada bimbingan dan teknis bagaimana tentang belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Yang menyenangkan ya. Kalau biasanya ketika kita mendengar kata matematika, biasanya kita seolah-olah seperti mendengar kata yang horor gitu, menakutkan ya. Tetapi karena anak usia dini ini mungkin karena belum mendengar apa itu matematika, karena belum memasuki jenjang sekolah dasar ya. Jadi kita tanamkan pada anak usia dini, sedini mungkin ini bahwa belajar matematika itu ternyata bisa menyenangkan. Apa itu bermain matematika? Teman-teman, gimana? Ada yang tahu apa itu matematika? Ya, matematika banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi berkaitan dengan apa itu? Money. Dengan uang ya, tentunya kita harus memiliki kemampuan matematika yang bagus itu. Bermain matematika bagi anak usia dini ialah mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan kegiatan main yang menyenangkan tentunya. Kompetensi inti apa yang dapat disampaikan dalam pengembangan aspek-aspek 6 untuk merangsang perkembangan dan pertumbuhan anak terkait kepada perkembangan matematikanya. Nah, di sini ada beberapa kompetensi inti yang bisa kita ambil terkait pembelajaran matematika. Ya, di antaranya anak mampu memecahkan masalah, dapat menalar, membuktikan, menghubungkan, menentukan alat, dan menentukan, mencari atau menemukan strategi pemecahan masalah. Kemudian diupayakan anak dapat mengkomunikasikan pemikirannya dengan menggunakan benda-benda konkret dalam mengenal lambang bilangan. Jadi untuk pembelajaran matematika di dalam pendidikan anak usia dini ini hindari hal-hal yang abstrak. Misalnya kita ajarkan langsung menulis 1 ditambah 1 sama dengan, nah, belum ke tahap seperti itu. Jadi untuk awal-awal permulaan belajar matematika, kita semestinya mengenalkan anak dengan konsep bilangan melalui benda-benda yang konkret. Kemudian anak juga mampu melakukan pengukuran dan membandingkan objek maupun ruang.
membandingkan bentuk 2 atau 3 dimensi, dapat menjelaskan letak lokasi atau pergerakan benda. Kemudian anak mampu memahami dan membuat pola serta memperkirakan kelanjutan pola tersebut dan mengeksplorasi tentang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi atau data. Nah, itu konsep-konsep matematika yang bisa ajarkan kepada anak. Kemudian, apa sih manfaat dari bermain matematika? Nah, manfaatnya diantaranya anak dapat belajar matematika yang benar, konsep matematika yang benar dan menarik, serta menyenangkan. Ya. Kemudian kita bisa membantu anak belajar matematika secara alami melalui kegiatan bermain. Dan dengan membelajarkan anak matematika dapat mengenal konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak. Misalnya mengenal bentuk, memahami posisi kanan, kiri, atas, bawah. Nah, itu ada hubungannya dengan konsep-konsep pembelajaran bahasa misalnya. Kemudian menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal ya. Jadi tadi sudah disampaikan. Kadang-kadang kita yang sudah pernah belajar matematika di jenjang SD atau SMP, nah banyak sekali yang takut dengan matematika. Tetapi ketika kita kembangkan atau tanamkan bahwa belajar matematika itu menyenangkan, mudah-mudahan insya Allah selanjutnya anak akan merasa senang dan tidak akan fobia dengan matematika. Kemudian manfaat bermain matematika juga dapat merangsang atau menstimulasi aspek perkembangan kognitif anak seperti dapat memecahkan masalah, dapat berpikir logis, kritis, dan kreatif. Dan selanjutnya manfaat bermain matematika juga dapat membangun aspek sosial emosional anak dalam belajar untuk bekerja sama dengan teman atau dengan orang tua. Bisa membangun sikap percaya diri, mandiri, serta mampu belajar menaati aturan main. Nah, sekarang di sini coba perhatikan ada gambar ya, ada gambar rumah. Kira-kira konsep matematika pada gambar ini yang dapat kita temukan apa saja? Nah, boleh nanti teman-teman kita diskusikan di dalam WhatsApp group ya tentang konsep-konsep matematika. Konsep matematika untuk permulaan yang dapat kita kembangkan kepada anak usia dini, itu kegiatan-kegiatannya diantaranya ada mencocokkan, mengelompokkan, seriasi, geometri, pola, grafik, bilangan, dan mengukur. Apa itu kegiatan mencocokkan? Kegiatan mencocokkan itu adalah konsep dari korespondensi satu-satu. Konsep dasar dari berhitung. Terus kegiatan mencocok juga dapat dimulai dengan mencari perbedaan, persamaan, hingga konsep lebih banyak dan lebih sedikit. Kemudian konsep keterkaitan benda satu dengan yang lainnya. Misalnya dengan kegiatan menghubungkan jumlah bilangan dengan angka atau memasangkan tutup botol atau tutup toples, tutup panci dengan bendanya. Kemudian kegiatan mengelompokkan
Dan mengelompokkan adalah kegiatan yang dapat membangun kemampuan untuk mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ya, juga anak mampu mengklasifikasi sebelum belajar berhitung. Anak juga dapat belajar mengenal persamaan dan perbedaan. Contohnya di sini kita bermain dengan tutup botol, dengan tutup botol aqua, botol bekas ya. Ada jingga, ada biru muda. Nah, di sini anak belajar mengelompokkan sesuai dengan warnanya. Nah, konsep mengelompokkan ada beberapa dasar, misalnya mengelompokkan berdasarkan warna merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Mungkin berdasarkan jenis, ukuran yang besar dan kecil, bentuknya yang lingkaran, segi 4 atau segitiga, atau jumlahnya, mana yang banyak, mana yang sedikit, atau berdasarkan fungsinya. Fungsinya sebagai alat makan, atau sebagai pakaian, atau sebagai alat main, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya ada bentuk-bentuk kegiatan mengelompokkan ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, misalnya ada mengelompokkan dengan bumbu-bumbu dapur sesuai dengan jenisnya, ada mengelompokkan pakaian sesuai dengan warnanya, juga mengelompokkan gantungan baju ini sesuai warna dan bentuknya. Nah, kemudian belajar seriasi. Belajar seriasi ini adalah kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Ya, mengurutkan berdasarkan kesamaan, misalnya mana yang sama-sama besar, yang sama kecil, terus kita urutkan dari besar ke yang kecil atau sebaliknya dari yang kecil ke yang besar. Kemudian membandingkan persamaan maupun perbedaan, misalnya 2 perbedaan dan 1 persamaan. Di sini kita lihat ada gambar pot ya bersama tanamannya. Kira-kira konsep apa yang dapat teman-teman lihat dari gambar tersebut ini? Nah, ya, betul sekali. Jadi konsep-konsep matematika bisa kita ajak anak bermain matematika di rumah menggunakan benda-benda dan alat-alat yang ada di rumah yang banyak sekali macam dan bentuk dan ragamnya. Kemudian mengenalkan geometri. Nah, dengan mengenalkan geometri, kita mengajak anak untuk mengenal berbagai bentuk ya, berbagai bentuk. Misalnya lemari berbentuk segi 4. Nah, ada meja yang berbentuk segitiga misalnya. Ada meja yang berbentuk lingkaran, jam dinding yang berbentuk persegi panjang seperti itu. Jadi kita geometri ini mengenalkan macam-macam bentuk untuk mengembangkan pengenalan bentuk dan hubungan spasial. Ketika anak sudah memahami hubungan spasial ini, biasanya anak mampu mengklasifikasikan benda, lokasi sesuai dengan pemahamannya. Jadi biasanya kalau anak yang sudah paham dengan hubungan spasial ini, dia dengan mudah bisa mengingat bentuk-bentuk objek, kemudian menggambarkannya ke dalam sebuah gambar misalnya, atau dapat memberikan informasi secara verbal mengenai bentuk-bentuk. Misalnya dengan menceritakan ciri-ciri orang yang baru dijumpainya. Nah, anak yang memahami hubungan spasial ini dapat menceritakan atau menggambarkan apa yang dia lihat. Kemudian geometri merupakan pembelajaran tentang bentuk-bentuk dan hubungan spasial ya, memberikan kesempatan terbaik untuk menghubungkan matematika dengan dunia nyata.
Jadi ketika kita belajar di jenjang pendidikan dasar, biasanya kita belajar matematika hanya dengan buku, tetapi sebelum itu kita semestinya memperkenalkan matematika anak itu melalui bermain yang menyenangkan dengan menggunakan benda-benda konkret atau benda-benda nyata biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk pemahaman posisi terkait dengan pemahaman ruang, nah anak bisa mengenali, bisa mengetahui ya arah, mengetahui atas bawah, mengetahui luar dalam, depan belakang. Jadi mengerti ketika misalnya anak dapat menghubungkan antara arah mana utara, mana selatan, barat dan timur. Jadi ketika anak bermain maze, misalnya menjelajahi, anak sudah mengerti dan paham mengenai posisi kemana harus anak melakukan, apakah harus ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur, seperti itu anak sudah paham. Nah, untuk mengenalkan bentuk-bentuk geometri, kita bisa mengajak anak untuk mengamati benda-benda yang ada di rumah kita. Seperti pada gambar di sini, nah ya, banyak sekali benda-benda yang bisa kita perkenalkan, kita perlihatkan sama anak, dan kita hubungkan dengan bentuk-bentuk geometri. Bentuk lingkaran, coba sayang, kira-kira di sini yang berbentuk lingkaran itu mana? Yang berbentuk segi empat itu mana? Gitu. Jadi kita menghubungkan konsep geometri dengan benda-benda nyata yang ada di rumah kita. Nah, kemudian ini ada contoh konsep posisi di dalam dan di ruang. Nah, di sini mempraktekkan dengan permainan dengan alat bermain ya kan, supaya anak lebih menyenangkan. Ada boneka-bonekaan dan ini ceritanya adalah rumahnya. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, ini bermain langsung dengan motorik kasar juga bisa ya. Mengenalkan posisi di atas dan di bawah. Ada yang duduk, ada yang di bawah kursi, misalnya, atau nanti ada yang di samping kanan atau di samping kiri. Nah, kita bisa langsung memperagakan kepada anak, meminta anak untuk memperagakan posisi-posisi yang kita ajukan kepada anak. Jadi di sini juga perkembangan motorik kasarnya dengan bergerak tentunya dapat tercapai juga sekaligus. Kemudian di sini ada mengenal pola ya. Ini polanya cantik sekali ini. Mungkin kalau untuk anak usia dini pola-pola seperti ini masih terlalu sulit untuk dibedakan. Ya, untuk dibedakan. Karena terlalu kecil dan terlalu rumit kalau untuk bentuk-bentuk pola seperti ini. Apa itu pola? Pola adalah urutan yang berulang. Pola dapat ditemukan di mana saja, mulai dari pola yang sangat sederhana, yang berulang dengan 2 atau 3 elemen, hingga pola berulang dengan banyak elemen. Misalnya gelas, sendok, mangkok, sendok, nah seperti ini. Seperti ini yang di atas, mangkok, sendok, nah itu adalah pola sederhana AB. Karena 2 macam elemen ya, 2 macam benda. Kemudian yang di bawah ada pola sederhana ABC, menggunakan 3 buah elemen. Mangkok, sendok, gelas. Ini adalah konsep bilangan menggunakan jari matika ini ya. Konsep bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4. Nah, dengan kita mengenalkan angka melalui jari-jari ini juga dapat mengembangkan motorik
halus anak, bagaimana anak dapat menggerakkan jemari-jemarinya untuk menghitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian konsep bilangan itu ada beberapa macam ya. Ada konsep lebih kurang, konsep menghitung atau menjumlahkan, dan konsep urutan. Urutan pertama, kedua, ketiga. Nah, di dalam konsep bilangan biasanya dasar-dasar pemahaman yang kita berikan kepada anak berupa misalnya ditambahkan atau dikurangkan ya. Jadi konsep penjumlahan dan konsep pengurangan. Nah, ini contoh daripada konsep lebih dan kurang. Jadi ada kacang yang lebih banyak dan yang lebih sedikit jumlahnya. Jadi anak bisa membedakan mana yang banyak dan mana yang sedikit. Itu. Kemudian konsep menghitung, anak dapat memahami konsep bahwa jumlah dengan angka bilangan, ya, ada konsep keterkaitan bahwa angka 1 dengan lambang bilangan 1 dengan mana yang jumlah bilangan 1. Ini jari 1. Kemudian angka 1 yang mana? Nah, itu adalah anak belajar dengan konsep menghitung. Jadi, anak memahami konsep bilangan dengan jumlah bilangan. Kemudian anak dapat mengurutkan misalnya sesuai dengan urutan bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau mengurutkan bilangan ganjil misalnya atau bilangan genap seperti itu. Dan biasanya untuk sekolah tingkat dasar selanjutnya nanti kan bisa mengurutkan ada bilangan prima, bilangan asli dan sebagainya gitu. Terus belajar dengan konsep data dan grafik. Nah, anak dapat melihat dan membandingkan perbedaan dan persamaan atau memperkirakan dan mendiskusikan hasil. Nah, kira-kira dari gambar ini anak belajar grafik mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit, mana yang sedang, mana yang jumlahnya tidak banyak dan tidak sedikit, mana yang hampir sama. Bedanya di mana dan memperkirakan. Misalnya seperti ini, memperkirakan ketika tutup botol warna oranye ini harus ditambah berapa lagi sehingga bisa sama jumlahnya dengan tutup botol berwarna biru tua. Gitu. Jadi di situ juga bisa kita konsep memperkirakan. Kemudian di sini ada contoh juga sama dengan yang tadi ya. Seperti grafik juga ada yang paling banyak, sedikit, sedang, dengan mangkok dan mainan yang dimiliki oleh anak. Kemudian belajar tentang konsep pengukuran. Konsep pengukuran panjang, pendek, atau tinggi, rendah, banyak, sedikit, itu ya pengukuran. Misalnya kita ajak anak mengukur meja belajarnya sendiri menggunakan jari tangan, pakai jengkal jari tangan, atau mengukur menggunakan tali, atau bisa juga mengukur dengan meteran seperti ini. Jadi anak memahami konsep mana yang lebih panjang, sedikit, kecepatan, isi, volumenya, waktu, dan suhu. Nah, untuk panjang, misalnya ya tadi kegiatannya mengukur meja. Kemudian kecepatan. Kecepatan bisa kita pelajari dengan cara-cara misalnya seperti menjatuhkan benda yang berat dan ringan. Nah, seperti itu. Mana yang lebih dulu jatuh, mana yang lebih lambat. Kemudian kalau konsep isi dan volume, bisa kita bermain dengan menggunakan air, menggunakan pasir, dengan wadah-wadah. Ya,
isi pasir 1 gelas sama tidak dengan isi pasir dengan 1 mangkok misalnya. Atau berapa gelaskah kita harus mengisi ember ini, seperti itu. Kemudian konsep waktu. Konsep waktu perlu juga dipelajari oleh anak mengenai waktu misalnya siang, sore, pagi, malam. Nah, pagi itu jam berapa hubungannya antara angka dengan waktu. Kemudian suhu, ada dingin, ada panas. Kita bisa menggunakannya dengan cara menggunakan dengan es batu, misalnya ya kan, dengan lilin, atau dengan apa namanya tuh benda-benda yang lain yang memiliki suhu-suhu tertentu, dingin atau sedang atau panas, tetapi hindari hal-hal yang berbahaya gitu. Tetap kita perhatikan keamanan bagi anak-anak juga. Kita bisa menggunakan dengan langkah, ya kan, dengan menjengkal pakai tangan, dengan meteran, dengan sendok takar, sendok susu, seperti itu. Kemudian kita juga di halaman rumah ini bisa mengajak anak mengukur tinggi tanaman misalnya, atau mengukur panjangnya pagar yang ada di rumah kita. Baik, nah di sini ada konsep pola ya, konsep pola menyusun sesuai dengan pola. Contoh kegiatan matematika, di mana bermain matematika itu bisa dilaksanakan. Misalnya kita bisa laksanakan di halaman, di dapur, di ruang tamu, di kamar tidur, di ruang keluarga, ya. Ini contoh kegiatan yang ada di halaman rumah, misalnya dengan menghitung jumlah daun yang jatuh, misalnya kan, mengelompokkan bentuk-bentuk daun menurut bentuknya, atau menghitung kerikil atau batu-batu kecil-kecil yang ada di halaman rumah kita, mengukur tingginya tanaman-tanaman yang ada di pot-pot, seperti itu. Kemudian ini tadi ya contoh kegiatan matematika yang bisa kita laksanakan di halaman tadi. Misalnya, nah kita juga bisa mengenalkan plat nomor kendaraan kita, atau bisa mengenalkan nomor handphone orang tua kepada anak. Jadi senantiasa ya seyogyanya anak sudah tahu, hafal dia nomor, paling tidak mengenal ya nomor handphone orang tuanya. Nah, di sini ada gambar contoh kegiatan-kegiatan matematika yang dapat kita lakukan di halaman rumah dengan melihat perbedaan, mengukur jumlah, menghitung benda-benda yang ada di halaman rumah. Nah, ini juga dilakukan di teras dengan menggunakan batu-batuan kecil. Terus kira-kira belajar apa ya yang bisa kita temukan di ruang tamu? Ayo teman-teman, kira-kira apa ya? Nah, salah satu ini banyak contohnya, bisa kita ajak anak-anak untuk melihat, mengamati benda-benda yang ada di ruang tamu. Benda apa saja yang berbentuk segi empat, atau menghitung jumlah meja dan kursi yang ada di ruang tamu, berapa panjangnya meja kita, atau berapa tinggi badanmu. Kemudian yuk kita mengelompokkan, memasangkan sepatu dan menyusunnya di rak sepatu. Nah, seperti itu. Kemudian di ruang tamu
Juga kita bisa mengenalkan konsep-konsep berhitung, terus posisi ya, menghubungkan konsep spasial tadi. Terus di dapur juga bisa mengajak anak misalnya untuk menyusun benda-benda atau meletakkan benda-benda dapur sesuai dengan tempatnya. Di mana tempat letaknya gelas, di mana tempat letaknya piring, kemudian disesuaikan dengan jenisnya, misalnya gelas kaca di mana, gelas plastik di mana, meletakkan sendok itu di mana. Kemudian kita sambil meletakkan bisa kita ajak juga sambil berhitung atau sambil bernyanyi. Contoh kegiatan di dapur, ya kan? Ya, membantu mama mengelompokkan bumbu-bumbu dapur, mengurutkan panci seperti tadi. Terus memasangkan tutup-tutup wadah-wadah yang ada tutupnya. Nah, ini ada tutupnya, ini wadahnya yang mana. Nah, anak bisa belajar mencocokkan konsep mencocokkan dengan tutup panci dan wadahnya itu. Menghitung piring, menyusun pola sederhana, atau memasangkan sendok dan garpu. Nah, seperti ini ya. Ada bumbu-bumbu dapur disesuaikan dengan jenisnya. Ada panci, kita buat urutan seriasinya. Kemudian kita kelompokkan mana sendok, mana mangkok, dan juga mengurutkan benda dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya yang besar ke yang kecil. Kemudian konsep matematika di kamar tidur kira-kira apa? Nah, teman-teman bisa gali wawasan di sini. Ya, kira-kira kegiatan yang menyenangkan apa yang dapat kita kembangkan di kamar tidur. Nah, contohnya misalnya kita ajak anak untuk menyusun baju-bajunya sendiri, memisahkan antara kaos dan celana, misalnya kan, mana baju, mana kaos. Kita ajak juga anak untuk merapihkan lemari atau mengajak anak melipat pakaiannya sendiri dan meletakkan pakaian sesuai dengan jenisnya. Kemudian kita ajak anak untuk menyusun bantal. Ya, siapa yang paling tinggi nih dalam menyusun bantal? Itu anak akan senang sekali. Ya, motorik kasarnya juga di sini nanti akan ikut berkembang juga. Merapikan kaos kaki atau mencarikan pasangan kaos kaki yang kita miliki. Atau misalnya membantu mama memasangkan sarung bantal dan guling, ya. Mana sarung bantal, mana sarung guling. Nah, anak dikenalkan perbedaan bentuk di sini. Di sini contohnya ada mengelompokkan baju dan celana, menyusun bantal tadi ya, memasangkan kaos kaki, memasangkan sarung bantal, dan bantal guling. Nah, coba perhatikan teman-teman di sini. Nah, kita memiliki tips bagaimana bermain matematika itu yang menyenangkan di rumah. Nah, yang pertama, guru dan orang tua harus memahami dulu konsep matematika permulaan yang dapat kita ajarkan kepada anak. Tadi konsep mencocokkan, menghitung, pola, ya kan, mengelompokkan seperti itu tadi. Kemudian jangan lupa kita ajak anak belajar matematika itu menggunakan benda-benda yang nyata, benda-benda yang konkret, tidak menggunakan buku dan pensil langsung ditulis 1 tambah 1 sama dengan gitu misalnya ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi untuk konsep menghitung atau mengelompokkan atau kegiatan matematika lainnya semestinya kita menggunakan benda yang nyata. Kemudian berikan kesempatan anak untuk mencobanya langsung gitu. Nah, untuk permulaan kita jangan dulu memberikan perintah atau misalnya suruh mengelompokkan atau menghitung atau apa. Coba dulu kita memberikan berbagai macam benda-benda kepada anak. Nah, kemudian kita tawarkan kepada anak ini nak ada mainan hari ini, coba
kira-kira mainan ini dapat kamu mainkan seperti apa. Nah, jadi kita bisa melihat konsep apa yang sudah tertanam pada diri anak terkait bermain matematika. Kemudian kita juga semestinya mendampingi anak ya, mendampingi anak ketika anak bermain di rumah. Kita memberikan arahan, kita menjaga anak dari hal-hal benda-benda yang membahayakan. Kemudian tidak lupa juga kita memberikan reward, memberikan tanggapan kepada hasil-hasil bermain anak. Berikanlah pujian-pujian yang positif dan hindari tanggapan-tanggapan atau kata-kata yang dapat menjatuhkan atau menurunkan semangat anak untuk belajar matematika. Kemudian kita juga harus terlibat sebagai orang tua dan orang dewasa, misalnya kita ajak abangnya, kakaknya untuk sama-sama bermain. Ya, tentunya kita juga harus memilih bahan-bahan, alat-alat atau benda-benda yang aman untuk digunakan oleh anak. Kemudian kita ajak anak berbicara ya supaya anak dapat menceritakan kegiatan main apa yang sedang anak lakukan. Kemudian kita tanya dengan pertanyaan terbuka, misalnya bagaimana jika gelas ini kita isi dengan 1 ember air misalnya kan, atau kira-kira berapa gelas ya ember ini dapat penuh kita isi dengan air menggunakan gelas tadi. Jangan lupa, ini yang selalu terlupakan ini ya, jangan lupa kita untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak di rumah ini tadi. Kemudian guru dan orang tua mengkomunikasikan hasil kegiatan anak untuk membuat laporan-laporan perkembangan dan pertumbuhan terkait kegiatan bermain matematika di rumah. Nah, kira-kira teman-teman ada pertanyaan yang lain? Nah, kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di WA Group ya. Dan untuk tugas mandirinya, nah ini ada 2 yang boleh teman-teman kumpulkan, yang teman-teman buat. Yang pertama, teman-teman buat minimal 3 kegiatan main matematika di rumah, sesuai dengan usianya. Jadi ada usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sesuai dengan standar pencapaian perkembangan anak tentunya ya. Dan laporan kegiatan tugas mandiri ini dikumpulkan selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2020. Baik, semoga sukses dan sehat selalu. Demikian pemaparan saya untuk materi kegiatan matematika, bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Saya akhiri bila ada kata atau pemaparan saya yang kurang jelas, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman. Oke.